B ingin mempresentasikan hasil dokumentasi kami dari gedung A. Jadi ini salah satu ruangan dari gedung A. Kita lihat videonya ya. Jadi kondisinya seperti ini, dari rantainya, dari lorongnya seperti ini. Untuk tipe kerusakannya sih paling kalau kayak arsitektural lebih ke ini aja sih Bu, kayak eh, banyak dinding yang apa namanya kayak retak halus, terus untuk list apa namanya plank lantai itu banyak yang terbuat dari kayu itu ada beberapa yang udah keropos, terus catnya udah emang lupas, terus kayak lantai itu beberapa ada yang retak, habis itu plafon ada beberapa yang bolong-bolong, rata-rata sama semua sih Bu. Nah, kalau untuk di struktur kayak kolom kemarin cuman ada satu ya sak ya kemarin ya. Ya, di kolom itu di bagian ujung, dari lantai 1 sampai 2-nya ada yang retak. Nah, itu di bagian kayak gedung tambahan baru gitu sih, Bu. Untuk yang kalau kerusakan struktur. Ada beberapa juga Bu lampu yang gak nyala Bu, gak ada lampunya. Mungkin bisa dikasih lihat yang foto-fotonya aja kayaknya, Sak. Oh, ya, baik. Kalau tadi bagian lorongnya, sekarang masuk ke bagian fotonya setiap ruangan. Jadi ini salah satu bagian lorongnya, lampunya yang tidak hidup. Ada bagian plafon yang sudah mulai terkelupas. Ada di lorong atau di salah satu ruangan yang lantainya ada retak halus. Ini bagian ubin plinnya ada yang sudah mulai terbuka dan warnanya juga sudah mulai hilang. Lalu di plafon ada bagian lubang, lampu ada yang mulai redup di salah satu ruangan. Di bagian lorong lagi baloknya dan plafonnya juga ada lubang.
Lalu ada retak halus di bagian dinding lorong. Ada plafon yang terbuka lagi di bagian lorong. Ya sudah, seperti itu fotonya. Rif, ini mau lanjut ke video atau gimana, Rif? Paling foto yang kemarin yang retak struktur yang di lantai atas udah ditaruh belum? Ya. Saya kalau video kayak rata-rata sama semua bentukannya. Iya, Bu. Untuk bagian kerusakan yang parahnya tuh di bagian pintu masuknya doang. Karena di plafonnya yang udah rusak banget. Dan Selebihnya ini sih kan kebetulan ringan. ini kan ada dua kelompok ya Bu, satu gedung kan yang dibagi dua, dan kebetulan kelompok yang satu lagi juga sama Bu, mirip-mirip untuk kerusakannya. Kerusakan yang ini apa ini? Mana, Bu? Itu struktural bukan? Ini Itu pojok kan ada retak itu sebelah sini. Itu kalau nggak salah cat yang terkelupas kalau nggak salah Bu. Untuk Masa di cat kayak eksterior. gitu? Coba Anda Berapa sih? pastikan itu bukan cat, itu retak. Ya, ini kan kelihatan nih. iya, Bu, mungkin struktural bagian baloknya, Bu. Nah, justru itu yang harus Anda explore ya. Jadi investigasi itu nggak cuma ngambil foto, tapi Anda memetakan kerusakan-kerusakan apa yang terjadi, diklasifikasikan, kemudian isi formnya. Dari form itu Anda bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Formnya udah ada kan? Sudah, Bu, tapi Udah, Bu. masih belum kita isi, Bu. Nah, itu harusnya Anda isi saat Anda melakukan investigasi. Untuk Coba ya, gimana? untuk pengisian formnya bisa menyusul tidak, Bu? Ya harus segera Anda isi. Iya, Untuk Bu. mengambil kesimpulan, Anda mau menggunakan alat investigasi apa, bagaimana penanganannya, begitu ya. Jadi tolong formnya itu diisi, kemudian Anda buat PPT-nya yang bagus, misalnya kayak mulai dari arsitektural, dari pintu masuk, itu apa ya dari PPT-nya itu. Kemudian masuk ke lobi, ada kerusakan apa, misalnya plat lantai, penutup lantainya ya, keramiknya terkelupas atau terangkat, difotoin detil, kasih komentar, gitu ya. Kemudian masuk lagi, ruang apa, ya di situ ketemu apa, misalnya plafon sudah tidak representatif atau sudah harus diganti, ada fotonya. Terus form isiannya kayak apa, itu akan menghasilkan kesimpulan. Begitu, ini harus diganti. Kalau kondisi kayak gitu, hujan deras pasti bocor. Kan itu bekas bocor kan, menyebabkan warna dari plafonnya berubah. Dan luasannya itu berapa. Anda deskripsikan gitu. Terus kalau untuk struktural misalnya ya, ini saya nggak tahu ini kolom atau apa ya. Ini sepertinya kolom deh. Benar nggak sih? Iya, Bu, kolom, Bu. Kolom. Terus mungkin ini balok ya. Ini balok. Saya nggak tahu.
Nah, terus ada kondisi kayak gini, ini bagaimana? Apa yang harus Anda lakukan? Deskripsikan, ini retak, ini apa, ini bagaimana, panjangnya berapa, kemungkinan retaknya, apa namanya, lebarnya kayaknya berapa, kan Anda belum ngukur ya, tapi ada prediksinya. Berarti ini urgent ini perlu diperhatikan karena dia retaknya lumayan. Apakah arah vertikal ini ada retak juga? Coba dicek. Begitu. Baik Bu, untuk PPT-nya akan kami buat segera langsung Bu. Ya. Terus untuk yang partner kelompok lainnya, kelompok ini gedung A mana? Kan meskipun apa namanya satu gedung, tipikal kerusakannya sama, tapi kan objeknya beda kan? Iya Bu. Jadi untuk kelompok 1B bisa diakhiri dulu Bu. Ya. Ya Bu, sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya dari kelompok 1A, izin share screen. Ya. Udah Ini terlihat ya, Bu? arsitekturalnya dulu ya. Ya, udah. Ini kurang lebih sama, Bu, untuk kerusakannya. Kebanyakan plafonnya bolong, terus ini keramiknya retak. Nah, itu nanti Anda deskripsikan retaknya itu berapa modul keramik, kayak gitu Iya, ya. Bu. Karena Kalau ini kan diperlukan dalam rangka pengajuan ke perencanaan, bagian perencanaan untuk renovasi. Ya, jadi apa pekerjaan kalian itu berguna gitu, bermanfaat buat politeknik ya. ini untuk arsitekturalnya di jendelanya ini nggak ada apa pegangannya, Bu, apa gagangnya untuk bukanya itu, Bu. Terus ada juga pintu yang bolong retak. Oh, nih. Ini nanti Anda identifikasi semua ya, itu pintu gedung ruang apa, kayak gitu harus Iya, jelas Bu. ya. Ini untuk pintunya, slotnya hancur. Terus yang untuk bagian luarnya itu banyak yang seperti ini, Bu. Plafonnya rimbas, terus ada yang berlumut juga. Nih. Sama ini ada temboknya retak dan terkelupas gini, Bu. Itu parah ya, lumayan Iya, parah tuh. Itu temboknya retak sampai pertemuan dinding dengan kolom atau bagaimana, itu harus Anda deskripsikan, difotoin sampai kelihatan yang sisi atas, terus panjang retaknya berapa dan seterusnya ya. iya, Bu. Berarti ini Anda nanti perlu pengujian apa begitu. Iya. Kebanyakan seperti itu aja sih, Bu. Ini juga ada retak di dindingnya. Sampai ke pertemuan juga.
Nah, kalau untuk dinding, pola retak dinding nanti Anda sketch ya. Selain ada fotonya, nanti Anda bikin satu bidang, terus arah retaknya kemana ditambahkan itu ya. Iya, Karena Bu. kadang kalau foto juga belum nggak kelihatan view 2 dimensinya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ini Itu, nah itu tambahan, lantainya ini yang di bangunan tambahan ya, Bu. hmm, Jadi dia turun retak, gitu. Ya, terpecah dari mana ke mana itu nanti tolong dideskripsikan ya. ya, Bu. Di as berapa, di ruang mana, itu kan ada nama ruangnya kan? Iya, Bu. Harus jelas karena itu nanti bisa dipakai untuk pengajuan perbaikan. Ibu, maaf, ini di eh, drawing yang udah kita dapat itu belum, masih yang dulu, Bu, jadi belum ada ruangan tambahannya ini. Kita harus ajuin lagi ke arsip atau gimana, Bu? Arsip mungkin udah nggak punya kan? Nggak punya yang baru justru atau Oh, gitu. gimana? Iya, kemarin Anda cari gimana? Waktu itu dikasihnya yang lama sih, Bu, emang. Kan Anda nyari sendiri juga kan? Iya, waktu itu dikasihnya yang lama, yang belum ada tambahan. Nah, yang baru Anda nggak minta. Belum minta lagi. Mintalah, kan Anda sudah punya akses ke sana. Jadi kalau misalnya, masa yang lama punya, yang baru nggak punya ya? Iya. Cuma waktu itu siapa ya yang ngomong, Matthew atau siapa gitu, Bu. Katanya nggak ada, yang ketemu yang lama aja. Oh gitu, ya Ya, udah. cuma nanti dicoba cari lagi, Bu, diminta lagi. Ya. Udah, Bu, mungkin segitu aja dari kelompok saya. Ini strukturalnya nggak Nah. ada, yakin nggak ada. Coba Anda Ada tadi, Bu. yang Kalau mana? gitu-gitu, Bu, sebentar ya, Bu. Sini kelihatan kolom retak, Bu. Itu pertemuan kolom dinding atau kolom yang retak? Pertemuan kolom dinding. Nah, itu berarti pertemuan kolom dinding. Mungkin ini kayaknya jangan ditutup dong. Bentar, Bu. Maaf, Bu. Ini apa? Itu kolom retak atau dinding? Kolomnya di sebelah mana? Kayaknya itu dinding deh, Bu. Yang retak. Terus kolomnya yang mana? Kayaknya yang kami lihat itu
pertemuan dinding kolomnya aja sih Bu yang retak. Nah, ini apa? Ini pertemuan kolom dinding. Dindingnya yang mana? Saya tanya. Dindingnya. Coba Anda investigasinya yang serius, yang benar, ya. Iya serius Bu. Ini kan akan dipakai gitu. Jadi kondisikan bahwa ini tuh benar-benar seperti di lapangan benar-benar gitu, ya. Nah, ini kan nggak jelas mana mana kolom, mana dinding. Terus batas dinding dengan kolom mana? Ini dindingnya Bu. Terus, yang ini apa? Itu kolomnya ya Bu. Saya nggak tahu. Yang survei kan Anda. Yang dindingnya sih sebelah sini aja Bu. Dinding sebelah mana? Ini. Ini bukan dinding. Kelihatan nggak Bu? Coretan saya. Kelihatan. Ini Oh, apa? iya, Bu. Nah, batas dinding dengan kolom mana? Itu harus jelas. Ya. Iya Bu. Oke, ada lagi yang struktural. Yang kami temui baru itu aja sih Bu. Untuk kalau yang kami perhatiin itu kolomnya masih nggak ada retak atau gimana Bu. Kayak yang tadi aja pertemuan dinding kolom aja Bu. Nah, yang saya kasih tanda vertikal tadi itu apa? Itu belum jelas. Anda belum bisa jawab apakah itu kolom atau dinding. Ya Bu. Nah, usahakan balok juga yang bisa terlihat, coba diperhatikan ya. Kalau hanya sekilas, Anda lihat sekilas, itu nggak bakal bisa kelihatan. Anda harus pelan-pelan melihatnya. Ya, Ya Bu. Anda harus surveinya pelan-pelan. Tolong disurvei lagi karena belum Anda belum menemukan semua kerusakannya. Ya Bu. Mungkin dari kelompok 1A segitu aja Bu. Oke. Berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan memaparkan mengenai hasil investigasi visual gedung akuntansi. Saya, Matthew, Dea, dan juga Bagja. Nah, ini pertama kita bahas mengenai kerusakan pada lantai. Nah, ini untuk kolom sendiri, ini ada kerusakannya ada retak di ruang F107, F114, dan F106. Boleh di next dilihatin fotonya? Oh, nggak ada ya? Mungkin untuk fotonya belum dimasukin, Bu, untuk yang lantai 1. Nanti ada di bawah, Ra. Ini Oh. kita investigasi sesuai ruangan dulu. Selanjutnya itu ada dinding, di mana di lantai 1 itu ada ruangan F109 sampai F113 itu ada di F108, F107, dan F114, dan F106. Nah, buat yang rembes itu ada di 04 dan F106. Next. Selanjutnya, buat yang kaca kita nggak menemukan banyak kerusakan. Di lantai 1 itu hanya ada 1 di F113. Itu kayak pecahnya itu di bagian dalam maupun luar. Itu kebanyakan rusak sama pecah gitu, jadi terangkat. Itu ada di ruangan F114, F164, F105, sama F113. Di sini di ruang akuntansi terutama di bagian belakang itu banyak gitu. Di F104 itu ada rembes sama rusak, F105 itu rembes, F106 rusak atau kayak bolong, terus di toilet cowok itu juga rusak. Selanjutnya Buat lantai 2-nya itu untuk di lantai 2 kerusakan kolom ada keretakan di ruang F211 dan juga untuk dinding ada keretakan di ruang 211. Untuk kerusakan keramik ada retak di F209, 207, 206, dan 205. Untuk plafon ada kerusakan di 211, ada retak di 209, dan pecah di 207 dan 205. itu dokumentasinya tadi kan udah ada di listnya, kerusakan di kolom 1 sama 2 ini contohnya. Jadi kayak coel gitu, yang karat itu ada di lantai 1, cuman fotonya belum ketemu Bu, karena kecampur kemarin. Buat yang dinding, itu lantai 1 sama 2 itu lumayan banyak retak, tapi udah kebanyakan yang ditambal gitu. Yang lumayan parah itu ada di dinding luar belakang. Itu kayak dindingnya dari bawah sampai atas itu retak. Retaknya vertikal. Iya, vertikal, Bu. Next. Nah, buat keramik ini yang bermotif itu bagian luar, di sekeliling bagian kanan, kiri, sama belakang itu lumayan banyak yang keangkat sama retak gitu. Ini contohnya yang keangkat. Wah.
bagian dalam itu kerusakan rata-rata di ruang di list plafon yang list plafon. Next. Ini tadi dokumentasi yang kebanyakan plafonnya itu rembes dari lantai 1, 2, 3 itu rembes karena emang atapnya pada bolong-bolong, Bu, gitu. Ini contohnya ada plafon yang meletus di atas AC sama di ini plafonnya bolong di bagian luar. Kalau yang ada lampu itu kerusakannya apa? Kerusakan lampu, halo? Halo? Bolong aja Bu ini Bu. Oh. Itu bolong atau lampu? Bolong Ibu yang ini. Oh, Bolong, lebih ke plafonnya sih Bu, yang bolong. oke. Terus atasnya itu? Ini nih. Ini kerusakannya apa? Halo? Ini kerusakannya apa yang saya kasih tanda tuh? Halo? Dengeran nggak suara saya? Itu kayaknya rembes Bu kalau nggak salah. Itu di mana? Plafon? Iya, Ibu, itu plafon. Oke. Mungkin bisa dilanjut. Nah, ini atap yang atas itu bagian yang paling kiri, atas kiri itu bagian sebelah kiri kalau dari gedung F itu bolong. Terus yang nomor 2 itu bagian belakang. Yang nomor 3 itu bagian kanan. Nah, ini rata-rata pada bolong. Jadi air rembesannya itu pada masuk ke plafon sama dinding. Nah, terus nanti di lantai 3 itu karena atapnya bolong jadi rembesnya kayak ke wallpaper gitu Bu, ngelupas. Oke, next. Buat kaca dari lantai 1 sampai 3 itu masih bagus semua, kecuali ini 1. Ini kayak kalau nggak salah ada di lantai 2 itu kayak pecah gitu, Bu. Buat lantai 3 mungkin bisa dilanjut. Ya, selanjutnya untuk kerusakan pada lantai 3, kerusakan pada kolom ini jarang kita ketemuin, soalnya di lantai 3 itu kebanyakan ruangan lab, terus dinding dan kolomnya itu di wallpaper, jadi kita jarang menemukan kerusakan pada kolom dan dinding. Untuk dinding, kebanyakan karena wallpapernya itu tadi banyak yang rembes akibat dari tadi yang penutup atapnya banyak yang bolong. Selanjutnya untuk kaca ada yang pecah atau retak di ruangan 304. Lalu untuk keramik ditemukan pada beberapa ruangan yang enggak ada karpetnya. Jadi selain ruangan yang kita temukan ini, beberapa ruangan ini seperti yang 312, 311, 305, 304 ini lantainya keramiknya itu ditutup dengan karpet. Lanjut untuk plafon, mungkin akibat dari rembesan air, jadi beberapa plafon pada beberapa ruangan itu turun Bu, dan banyak juga ditemukan rembes pada beberapa ruangan. Pada foto yang kanan atas itu
kalau nggak salah itu ruangan 312. Jadi posisi plafonnya itu seperti mau runtuh gitu Bu, posisinya udah nggak rata. Itu listnya kayak lepas ya? Iya Bu. Ya, Bu. Ya Bu, listnya turun. Oke. Itu juga apa yang gambar kanan atas itu kan kayak udah, maksudnya kalau kena apa dikit aja itu kemungkinan bisa jatuh kan plafonnya. Iya Bu. Iya Bu, kelihatan di lapangan seperti itu. Nah itu tolong nanti dikomentarin ya. Jadi kemungkinan ini itu seperti apa gitu. Kan nanti yang Anda kasih itu awam terhadap sipil kan, yang Anda akan beri reportnya ini. Nah, maka Anda perjelas ya, kerusakan kolom. Terus kerusakan kolom. Kerusakan balok, kerusakan plafon. Plafonnya seperti apa, deskripsikan. Di ruang ini kayak gini, di ruang ini gini. Terus kerusakannya ini. Kemungkinan terburuk jika ini dibiarkan bagaimana gitu. Jadi agak takut-takutin gitu, tapi bukan kita nakut-nakutin biar gimana, tapi ini tuh waspada gitu ya, waspada sehingga perlu ada perbaikan agar perbaikannya ini diprioritaskan begitu ya. Nanti kalimatnya silakan Anda bikin redaksi sendiri. Yang penting Anda usahakan ini untuk menggiring bahwa ini tuh urgent gitu, terutama yang benar-benar parah kayak ini kan ini lumayan kan, takutnya kalau ini dipakai buat kuliah terus ambrol gimana? Ini ya kan? Terus ini juga kalau ini sih masih itulah ya, di tepi gitu masih mending, yang ini loh saya khawatir malah yang plafonnya udah nggak rata, itu kan pasti ada sesuatu di atasnya. Udah gitu kan itu bukan karena hujan, itu ada apa bekas tetesan air nggak? Nggak kan? Halo? Dengeran suara saya? Iya Bu. Kedengaran, Bu. Nah ya itu. Nah, itu kan kayak apa bergelombang banget kan? Takutnya itu penggantungnya yang ada masalah. Kalau penggantungnya ada masalah kan bisa fatal kalau ini amrol begitu, kalau ini jatuh. Baik, ini dilanjut ya Bu ya. Iya, iya. Lanjut Bu. Hasil dari investigasinya, kerusakan yang sering kita temukan ini, beberapa kerusakan itu bentuknya terlihat ringan Bu. Kayak tadi di dinding banyak ditemukan retak-retak yang udah ditambal. Terus kerusakan yang paling umum ditemukan itu, boleh slide selanjutnya. Yang pertama keramik retak dan pecah. Jadi untuk beberapa ruangan di lantai 2 dan lantai 3 sering ditemukan keramik yang kondisinya itu sudah pecah. Beberapa itu pecahannya itu masih terlihat ringan yang belum butuh perbaikan, tapi beberapa pada di lantai 3 itu cukup rusak Bu. Jadi dibutuhkan penggantian keramik. Selanjutnya percak air atau rembes. Pada beberapa ruangan yang di atasnya itu tadi ditemukan penutup atap yang bolong, jadi ruangannya itu beberapa ditemukan rembes.
ada satu kasus juga di rembesannya itu terlihat becak seperti bekas karat gitu, Bu. Tapi untuk fotonya tadi enggak Bekas karatnya di mana? Di plafon? di dinding. Di dinding? Jadi kayak ada warna-warna kuning gitu. Kuning bukan berarti karat. Kalau di dinding kan nggak ada tulangan ya. Sumber karatnya dari mana? Mungkin itu rembesan. Ya, Bu. Untuk warnanya kayak kuning itu, jadi kita asumsiin kayak itu mungkin ada karat dari timbul dari mana gitu. Ya, selanjutnya, Met. Kerusakan plafon ini sering ditemukan di lantai 3. Jadi di lantai 3 itu ruangannya itu banyak yang menggunakan plafon akustik. Karena ruangannya itu lab, jadi banyak ditemukan plafon yang tadi sudah tidak rata, terus ada retakan atau rembesan. Untuk kasus yang foto yang kanan ini butuh perbaikan karena sudah terlihat cukup parah lundutannya, Bu. Boleh dilanjut, Matt? Yang terakhir wallpaper lepas. Jadi ruangan itu ditemukan banyak rembes juga dan kondisinya itu ruangan yang lembab. Jadi wallpaper lab ya? Iya, Bu. Kayak lab komputer gitu. Jadi hampir di seluruh lab itu dia menggunakan wallpaper dan kondisi wallpapernya itu sudah copot dan lembab gitu, Bu. Beberapa ditemukan juga ada bercak rembesan air. Jadi dikhawatirkan itu posisi dindingnya itu ada banyak rembesan yang mengakibatkan wallpaper ini pada lepas. Lanjut, Matt. Nah, ini penutup atap yang tadi. Jadi di sekitar gedung ini hampir di sekelilingnya itu banyak yang bolong. Jadi penyebab yang tadi rembesan di dinding, rembesan di plafon ini akibat dari penutup atap yang bolong ini, Bu. Dikhawatirkan ada tadi yang plafon runtuh itu salah satu penyebabnya ini. Bisa jadi ada binatang-binatang yang ikut masuk. Jadi kita butuh melakukan perbaikan untuk menghindari tadi permasalahan yang sebelum-sebelumnya. Ya, kayaknya sudah selesai, Bu. Oke. Gedung AK sudah. Ini kan yang AK ada berapa lantai? 3 lantai kan? Iya, Bu, 3 Iya, Bu, lantai. 3, Bu. Oke. Yang tim berikutnya? Yang AK? Kelompok saya, Bu. Silakan saja. Oke. Sebelumnya mohon maaf, PPT-nya masih on progress, masih dibuat. Borangan juga masih sebagian juga yang masih terisi. Dan di sini saya coba perlihatkan dulu hasil dokumentasi foto-foto kerusakan yang ada di gedung AK. Saya izin share screen ya, Bu.
Mohon maaf juga ini fotonya belum kami masukkan ke Google Drive, jadi kemarin masih kita kirim di grup WhatsApp, dikelompok-kelompokkan sesuai dengan ruangan yang kita survei. Pertama di ruang rapat ini ada keramik yang retak. Kemudian ini bagian apa Bima ya? Mungkin teman lain Agnes atau Bima, saya lupa kemarin bagian yang mana. Dilanjut aja dulu. Kemudian masih di ruang rapat ini ada keramik yang bompal, ada yang pecah keramiknya sehingga plat betonnya terlihat. Kemudian di bagian kamar mandi dosen ada yang plin lantainya lepas juga pecah. Ini itu di bagian kamar mandi kayaknya. Kalau ini rembes di bagian plafon. Ini bagian keramiknya ada yang sedikit bompal. Kemudian masuk ke ruangan F303. Di sini list plafonnya sebagian itu lepas. Kemudian bagian luarnya dari F302 ada beberapa genteng itu yang bolong, Bu. Kemudian ini ruang ini F302. Oh, ini bagian instalasinya aja tidak rapi, Bu. Keluar namanya saklar ini keluar terus, atau ini sudah tidak terpakai mungkin. Juga sama bagian pinnya. Kemudian ini di luar, sisi luar bagian atap F314 ini ada tumbuh tanaman liar, Bu, di bagian atap bagian bawah plafon. Masih di ruang F301 dindingnya juga ada beberapa yang bolong, terus instalasi yang kurang rapi juga ini. Kemudian ada juga dinding keramik lantai yang retak. Kemudian di F301 gentengnya juga beberapa terlihat lepas. Nah, ini di depan F315. Ini kemarin atap plafon bagian atap luar itu bergelombang itu, Bu, seperti sudah mau lepas. Ini list-listnya juga udah kelihatan mau copot. Mungkin ini sangat rawan copot atau lepas nih, baik dari plafon ataupun dari list ininya, Bu. Ini bagian musola dosen ada sedikit rongga di bagian pemasangan kusen jendela. Berikutnya ini di sisi luar bangunan ini ada keretakan retak horizontal begini. Ini mungkin di bagian seluf atau dinding, saya pikir bagian seluf sih, karena kemarin coba diketok-ketok rasanya keras, Bu. Ini juga masih di bagian Itu luar tadi bangunan. self atau kolam praktis itu? Di antara jendela kan? Ini di bagian paling bawah, Bu, ini tanah. Oh, ini tanah, terus naik lagi. Ya, Terus ini mungkin ini bagian sini kolam kolamnya. praktis. Nah, ini nanti diinvestigasi aja ya. ini saya kurang tahu nih, dinding atau seluf. Iya, saat Anda bawa alat NDT, Anda bisa coba itu diinvestigasi, ya. Oke, baik, Bu. Seperti apa? Nah, ini kita investigasi bagian luar bangunan. Ini sebenarnya di bagian dalam, Bu. Ini di sudut
mungkin pertemuan antar kolom dengan dinding ini retak. Ini ruangan ini tidak bisa dimasuki Bu, baik dari luar itu digembok, bagian dalamnya juga dikunci Bu di lantai 1. Nah, jadi ini hanya kami foto dari luar lewat kaca yang transparan. Fajar, ini nanti saat bikin PPT, Anda masukkan ke PPT, kasih keterangan bahwa ruangan ini nggak bisa diakses karena terkunci, kemudian kerusakannya ini kan cukup fatal. Jadi nanti mohon Anda bisa mengakses untuk diinvestigasi ya ini. Oke, baik Bu. Ya, di penjelasan nanti Anda sampaikan. Jadi biar ketika kita berikan ini ke lajurnya kan dia bisa memberikan arahan, oh ini tolong dibuka waktu pengujian atau waktu di NDT gitu ya. Ya, oke. Kemarin ini mungkin sudah tidak terpakai juga ruangannya di bagian lantai 1 yang paling depan Bu. Dari depannya itu dikunci pakai gembok, dalamnya juga dikunci nggak dibuka. Oh, tapi kan itu bagian dari struktur, meskipun dia digembok, nggak digunakan, tapi kan ini bisa mengganggu kinerja strukturnya, bukan? Ya kan? Bisa Iya, bisa. mengganggu kinerja secara keseluruhan gitu. Ya, nanti Anda sampaikan itu. Oke, baik Bu, nanti kita sampaikan pihak gedung AK-nya. Ini masih bagian luar, ini ada beberapa yang dari pemasangan dinding batu alamnya. Ini ada rongga di pemasangan kusen jendelanya. Kemudian kacanya juga dari pilar. Ini juga pemasangan batu alamnya ada yang lepas. Nah, ini yang mana sih kalau terlihat sebenarnya cuma lumut aja sih Bu, nggak retak ini. Ini sampai berlumut gini karena genteng atapnya itu benar-benar bolong begini Bu. Makanya ini bagian kolom ini sampai berlumut seperti ini. Karena atapnya benar-benar bolong. Ini di lantai 1 bagian luar. Nah, itu akibat dari lumut bisa jadi nanti lama-lama lumutnya kan menggerus betonnya kan, merusak betonnya. Akhirnya sengkang, terus tulangan, itu bisa korosi gitu. Ya, nanti Anda arahkan ke situ bahwa ini tuh perlu ditangani. Penanganannya apa? Misalnya pembersihan atau apa kayak gitu, ya. Oke, baik Bu. Catat misalnya. Nanti bagian luar terlihat bertak di plafonnya karena memang rata-rata banyak sekali genteng yang ada aja bolongnya. Ini bagian gentengnya juga ada yang lepas. Nah, ini bagian kacanya juga ada yang bolong dan retak. Ini sudah masuk ke bangunan dalam. Di ruangan F10 ini F110 lantai 1. Ini bagian list instalasi ini aja sih. Udah agak sedikit lepas keropos. Kemudian di ruangan F111 ini juga bagian Plafon listnya. yang tadi di luar atau di dalam tuh, Fajar? Yang mana Bu? Ya, itu. Ini di dalam Bu. Ini udah masuk ke ruangan dalam. Di luar bangunan ini. Ya, itu kan bahaya ya kalau jatuh. Iya Bu. Di ruangan F111 lantai 1 ini juga listnya terlihat ada rongga ada retak sedikit. Ini juga masih di ruang F111. Nah, ini kalau kita lihat dari pola bercak ininya ini seperti rembes Bu, dan ini itu di lantai 1 itu plat lantai beton Bu, bukan plafon. Oke. Ini dinding partisinya bolong, kemudian ini dindingnya retak.
Ini juga bagian di instalasi listriknya juga sudah rusak. Masuk ke ruang F112. Ini bagian listnya aja sih, bagian kayu terlihat bercak seperti rembes kena air dari atas. Ini juga masih lama ingat. Oh, ini kotor ya. Ini F101. Bagian yang tadi, bagian luarnya itu, apa namanya, atapnya yang bolongnya terlalu parah itu, Bu. Yang sisi luarnya itu yang kolomnya berlumut. Itu pakai ini ya, wallpaper. Iya, ini wallpaper, Bu. Nah, ini Ini ruangannya, ini di dalam kan, dalam ruangan? iya, dalam ruangan ini, ruangannya juga udah dikunci, udah nggak dipakai, udah terlihat usang banget. Ini yang tadi sisi luarnya, atapnya bolong itu, Bu, yang sisi luar kolomnya berlumut. Jadi ini juga cuman kita foto dari pintu. Nah, ini terlihat sangat jelas rembesannya. Ini apa ya? Mohon maaf, Bu, suaranya putus-putus. Mohon maaf, nih sinyal saya yang bermasalah atau Ibu. Halo? Iya, jelas Bu, masuk Bu. Oke. Ini gedung AK bukan? Gedung AK, Bu. Oke. Berarti gedung AK ada beberapa ruang yang tidak berfungsi ya? Iya, ini benar-benar udah dikunci sih, benar-benar terlihat suram sekali ruangannya. Ya, ya, oke. Oke, baik. Lanjut. Masih di lantai 1, ruang F103. Ini juga masih pada penutup instalasi listrik, kurang rapi aja. Terus di F102. Nah, ini di area tangga. Ini sebenarnya hampir sama kayak yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Terlihat seperti rembes aja di dinding bagian tangga ini. Ini terlihat seperti sudah ditambal sih bekas retakan dinding. Itu pakai wallpaper bukan? Yang tadi bukan, Bu. Bukan. Oh, itu pernah ditambal tapi masih. Iya. Jadi retak lagi kan, gelembung. Kalau dilihat sih udah pernah ditambal, cuman masih terlihat bekasnya. Ini juga sama nih, lihat tapi sudah ditambal. Nah, ini di lantai 3, bagian ujung koridor. Sama bagian luarnya, emang rata-rata banyak sekali, ada aja genteng atap yang bolong. Plafonnya ini juga ada yang sampai bolong, terus bekas rembes juga. Bagian dindingnya ada sedikit vertikal. Ini bagian kacanya, banyak kacanya juga yang sudah hilang. Ini juga masih di lantai 3, di ujung koridor, plafonnya bolong di sini. Lanjut ke di lantai 2 di ruang dosen. Nah, ini ada beberapa kerusakan yang cukup parah di sini. Di sini retak, kalau saya pikir sih ini retak dinding, Bu. Karena ini atasnya itu masih plafon. Jadi mungkin di sini dia nggak pakai balok little buat ngegantung si kusen jendelanya, makanya dia terjadi keretakan di sini. Nah, ini itu panjang ya? Tadi retaknya panjang. Retaknya panjang. Ya, nanti diidentifikasi panjangnya itu berapa gitu ya. Oke, baik, Bu. Kalau sementara saya mengira mungkin ini retak dinding, mungkin dia nggak pakai balok little yang dia dipasang di atas kusen. Dan keramiknya juga banyak sekali yang ngangkat, yang terlepas. Ini Mungkin karena apa?
Ini lantai 2 ruang dosen, Bu. Hmm, Masih ruang ruangan yang dosen tadi, begini ya? di ruangan yang ini. Oke. Ya, ini panjang juga ini kerusakan di keramiknya. Mungkin pas pemasangan adukannya banyak yang kopong, terus ya akhirnya banyak dari foto ini terlihat sepanjang area ini dia mengangkat dan beberapa sudah lepas. Ini juga masih di ruang dosen kalau nggak salah. Keramik yang bompal juga. Oh, kalau ini tuh yang bagian depan, Anes ya? Iya Fajar. Ini yang sama apa? Ya, ini yang Ruang bagian depan yang akuntansi tadi yang dikunci. yang tadi digembok itu. Mungkin itu hasil dokumentasi investigasi strukturnya. Mungkin selanjutnya mau dilanjutkan bagaimana, Agnes? Iya Bu, untuk dari kelompok kami segitu. PPT masih baru tadi baru sampai lantai dasar aja Bu. Jadi belum selesai. Oke. Minta tolong ini ya, dibuat PPT-nya sebaik mungkin, sekomunikatif mungkin. Yang akan Anda berikan PPT tersebut itu orang yang awam terhadap bangunan gitu ya. Nah, seandainya ada follow up dari kajurnya, misalnya kalian diminta presentasi, nanti kita akan undang atau mungkin saya juga ya, nanti saya akan dampingin kalian apakah kita diminta presentasi di depan kajur atau secara online kajurnya join seperti ini, misalnya mempresentasikan terus mereka join atau bagaimana, nanti coba saya akan komunikasikan ya. Jadi kalian tolong siap ya, disiapkan hasil investigasi ini akan kita presentasikan ke stakeholder gitu. Oke, selanjutnya tim dan untuk sinyal. Kalau suara saya dengar Putus-putus, Bu. Putus-putus Bu. ya, emang kayaknya sinyalnya deh. Soalnya nggak bisa dilihat. Tuh. Halo. Masih putus-putus? Oh, oke, udah. Ya. Ya, selanjutnya untuk gedung TGP. Untuk kelompok saya Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3B izin mempresentasikan hasil investigasi visual kelompok kami. Tolong share screen. Sudah terlihat? Sudah. Oke. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alivia, lalu ada Maya, Nadia, dan Tia. Nah, ini untuk denah gedung TGP lantai 1. Yang warna coklat itu area yang tidak diinvestigasi, jadi kita investigasi itu yang warnanya putih. Serina. Yang sebelah nanti juga harus diinvestigasi ya? Ya bukan, jadi kita bagi sama kelompok 3A-nya itu, kita yang bagian putih ini Bu.
Oke, Karena kan oke. kalau yang bagian putih ini ada kamar mandi perempuan, jadi kita bagian yang lorong dibagi 2, kita bagian yang depan. Oke. Jadi next. Kami melakukan investigasi pada bangunan gedung TGP di bagian B. Setelah kami melakukan investigasi, kami tidak menemukan kerusakan struktur yang berat dan juga hanya menemukan kerusakan struktur yang ringan. Yang pertama itu ada kerusakan bagian luar gedung. Pada bagian luar gedung terdapat beberapa kerusakan. Plafon banyak yang mengalami pelabukan, list plafon yakni bahan gypsum, depan retak dan hampir jatuh, lalu ada list plafon yang bagian bahan kayu itu ada yang terlepas, lalu cat dinding banyak yang pudar dan berlumut, dinding arsitektur bagian depan ada yang retak, lalu terdapat celah atau lubang antara kusen pintu dengan dinding bagian depan sebelah kanan. Bagian kiri dan kanan gedung terlihat baik, hanya ada plafon yang terbuka. Nah, ini untuk foto-foto yang bagian luar gedungnya di depan. Seperti ini ada plafon yang berjamur, terus ada juga yang rusak seperti ini, lalu listnya juga copot. Kalau ini ada juga yang berlumut tuh karena dekat blower AC gitu, Bu. Mungkin kena air dari AC sendiri. Lalu ini ada yang retak, ini retak dinding yang di luar. Lalu ini ada celah antara kusen pintu dengan dinding. Lalu list plafonnya lepasnya tuh kayak gini, Bu. Jadi udah lepas terus nggak jatuh tapi masih menggantung gitu. Jadi next. Lalu ini lantai 1 bagian depan. Ini pada ruangan pada ruangan 104, yakni lab cetak offset, terdapat kerusakan. Yang pertama itu ada sambungan dinding balok dan kolom gini retak, Bu. Jadi retaknya itu benar-benar menjulur panjang gitu, horizontal, lurus gitu. Nah, terus terdapat retak pada bagian beberapa dinding. Next. Lalu pada ruangan 106 atau lab cetak offset juga terdapat kerusakan keramik retak hingga hancur seperti ini. Lalu pada ruangan 108 yakni teknisi dan 108A yakni server terdapat kerusakan wallpaper yang terlepas, dinding yang sedikit tercoak, sama list plafon bahan gipsum itu terlepas. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mai. Untuk selanjutnya itu pada lantai 2, yang di ruang 202 itu terdapat kerusakan berupa keramiknya yang retak, lalu ada beberapa dinding yang retak, seperti di gambar, lalu di bagian depannya, di kolom, itu ada cat yang terkelupas, dan di ruang 204-nya yang untuk ruang dosen, itu terdapat kerusakan juga pada dinding yang retak dan keramiknya yang hancur. Lalu di wallpapernya dinding terkelupas sedikit seperti di gambar. Untuk selanjutnya itu pada ruang 206, ruang dosen juga, itu terdapat kerusakan pada pintunya yang berbentuk tripleknya yang sedikit bergelombang. Untuk strukturnya itu aman, tidak ada kerusakan. Dan pada ruang 208, ruang dosen, terdapat kerusakan pada list plafon yang retak, berlubang, dan sedikit berjamur, lalu pada list keramik yang sedikit tercoak. Pada ruang 210, untuk ruang rapat, itu terdapat kerusakan pada dinding, yaitu terdapat keretakan. Lalu pada ruang 212, untuk ruang kelas, itu tidak terdapat kerusakan struktur maupun arsitekturnya. Untuk ruang 214, untuk lab penerbitan, terdapat kerusakan pada kolom sudutnya berupa retakan. Bisa dilanjut oleh Nadia. Selanjutnya, untuk lantai 3 bagian depan,
Pertama, di ruang 302. 302 ini adalah ruang laboratorium. Di sini tidak terdapat kerusakan struktur maupun arsitektur. Lalu untuk ruang 304, sama juga laboratorium. Di sini terdapat kerusakan, yaitu dinding retak serta berlubang, seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua, di ruang musola dan toilet wanita terdapat kerusakan pada dindingnya, yaitu retak, seperti pada gambar. Selanjutnya, pada ruang 306, cat dindingnya terkelupas, lalu ada retak pada kolom sudut, lalu kusen pintunya hampir terlepas, udah reot gitu. Terus untuk pada ruang 310, ada kerusakan di pintunya berlubang, lalu cat dindingnya terkelupas, dan wallpaper dindingnya terkelupas. Jadi di dalam ruangan ini tuh pakai cat juga dan wallpaper juga di dua sisi yang berbeda. Lalu dilanjut untuk lantai 4. Oke, Nadia, di next. Di lantai 4 itu kebanyakan ruang kelas. Nah, pada ruang 402 itu terdapat ada pintunya berlubang, terus ada list plafon, yang di atas itu dia hampir terlepas, terus ada keretakan dan lubang di plafon atas tuh dekat lampu, terus ada retak dinding dan wallpaper yang sobek, serta ada celah antara kolom dan kusen jendela. Pada ruang 404 itu ada pintunya berlubang, terus wallpapernya sedikit sobek itu pada gambar, terus ini list keramik yang ada di kolom itu berlubang, tercoak, serta ada retak di kolom. Ini sebenarnya kolom, cuman kita zoom gitu. Pada ruang musola dan toilet wanita terdapat kerusakan, itu ada listnya berlubang. Terus ini list dekat bukaan itu dia hampir mau jatuh sebenarnya. Terus ada kolom retak di sudut itu sedikit parah sih, sedikit lebar gitu. Terus ada 406 itu kusen pintunya retak, terus dindingnya mengalami keretakan seperti di gambar. Di 408 juga dindingnya retak dan ada lubang sedikit, serta wallpapernya terkelupas sedikit. Terus pada ruang 410 itu adalah ruang arsip, ada kerusakan keramiknya melembung ke atas sampai sudah hancur seperti di gambar. Terus ada ini kusen pintu kayak kurang acian, terus pintunya juga terkeropos, terus plafonnya juga sempat retak dan berlubang. Ada retak dan berlubang. Pada ruang 412 itu plafon dekat lampu itu retak, terus ini ada dinding yang sedikit jebol ke dalam gitu, kayak habis ditendang atau apa, jebol dikit sih Bu. Terus 414 itu pintunya keropos, terus ada retak ini di bawah antara dinding sama kolom kayaknya. Terus plafonnya sempat melendut gitu. Cuman nggak terlalu kelihatan kayak di gambar. Terus untuk tangga sendiri buat lantai 1, lantai 4 ada beberapa keramik yang sudah tercowok dan retak. Terus dari lantai 1 sampai lantai 2 tangganya kita ngerasa kalau misalkan ukuran objeknya terlalu tinggi sehingga sedikit curam. Terus ada di setiap acian dinding samping-sampingnya itu sedikit terkelupas, terus kayak menonjol gitu, kayak habis tambelan. Terus untuk gedung TGP sendiri ini dari lantai 1 sampai lantai 4 memang
keramiknya tuh katanya emang udah sering banget rusak, jadi sering banget diganti setiap tahun, mungkin setiap bulan, kata Pak Mamin. Jadi pas karena emang lagi rusak-rusaknya juga sih, Bu. Dan ada beberapa ruangan yang lagi dibenerin keramiknya. Tuh, hampir semuanya keramik. Sudah. Sorry, suara saya nggak kedengeran. Halo, kedengeran suara saya? Dengar, Ibu. Oke, minta tolong coba ditampilkan lagi yang retak antara dinding dengan kolom tadi yang lumayan lebar. Lantai 1 masih Nat. Yang musola deh kayaknya, Ti. Oh, coba dulu deh, yang mana dulu aja. Yang ini, Bu. Ya. Iya, itu. Ya, itu kan itu retak banget ya. Dari bawah itu nanti tolong Anda telusur dari paling bawah ya. Mulai dari lantai dasar di as itu kondisinya seperti apa? Ini apakah sampai ke lantai atas? Begitu ya. Jadi dirunut dari lantai bawah. Karena ini retaknya parah banget. Itu kira-kira berapa? 1 senti lebih kan? Ya. Coba dirunut. Apakah ini bangunan tambahan? Biasanya rata-rata di kampus PNJ itu bangunan tambahannya dengan bangunan lama itu kan nggak nyatu. Apakah ini seperti itu atau kalau TGP itu kan bangunannya belum terlalu lama ya, bukan kayak yang bangunan lainnya. Mungkin saja ini nggak tambahan, dia utuh, maksudnya dibangun bareng gitu. Mungkin Pak Mamin ada informasi. Ya, ini tolong diperhatikan di zona ini sampai bawah, kemudian di baliknya ini juga kayak apa, apakah ini nembus atau bagaimana gitu ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ini Anda baru lantai 4 aja atau sudah sampai lantai 1? Tadi dari lantai 1 ke lantai 4, Bu. Oh, terus yang retak ini udah dicek lantai 1, 4? Ini di lantai 4, Bu, retak ini. Terus di portal itu lantai bawahnya bagaimana? Kemarin kita juga ke lantai 3, juga nggak kenapa-napa sih, Bu, buat bagian sebelah situ. Hanya lantai 4 saja? Iya, hanya lantai 4 saja, Bu. Oke. Mungkin nanti untuk memastikan lantai 3-nya seperti apa gitu ya di as ini ya. Terus baliknya seperti apa? Baliknya dinding ini, apakah ini dinding terluar atau dinding bagian dalam ada sisi berikutnya gitu ya. Dipastikan aja. Jadi informasinya lengkap.
Dengan begitu, kalau kita tahu persis retaknya ini nembus nggak dan seterusnya, ini juga memudahkan kita untuk penanganan. Ya, begitu. Oke. Baik, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa ini untuk awal ya, untuk pendahuluan, maksudnya pendahuluan dari investigasinya, ini cukup ya, sudah oke ya. Dan mungkin yang perlu di-improve itu kayaknya tadi yang video itu, video penting, ya video itu penting untuk mendukung. Tapi gambar-gambar juga harus diambil gitu. Karena kalau kita mengandalkan dari video kemudian kita screenshot tuh gambarnya kan kurang bagus gitu ya. Nah, sehingga ada yang memvideokan, ada yang mengambil fotonya beserta identitas ruangan, asnya berapa, lantai berapa dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, untuk report dari investigasi visual ini ya Anda bisa kirim ke ke e-learning, udah saya siapkan. Namun ini tanggalnya backdate ya karena kan Anda investigasinya minggu lalu. Jadi saya upload, Anda uploadnya di minggu kemarin gitu ya. Terus silakan buat dalam PPT aja dulu, nanti berikutnya baru akan kita susun dalam laporan di Word ya, sebagai laporan ilmiah begitu. Nah, kalau sekarang ini untuk tahap awal kita akan sounding ya ke masing-masing kajur dari bangunan yang kita investigasi sebagai laporan awal begitu ya. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Halo? Halo? Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada pertanyaan, Bu. Oke. Rizik hadir nggak? Hadir, Bu. Belum absen ya, Rizik? Oh iya, Bu, belum. Baik, kalau tidak ada, tolong diselesaikan ya, segera disubmit agar nanti kalau ada tanggapan dari kajurnya, minta
dipresentasikan, kita segera akan sampaikan gitu ya. Oke, baik. Saya tunggu PPT-nya untuk hasil ini ya, untuk pendahuluan ini. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, sisa waktunya untuk menyelesaikan PPT, kemudian segera diupload ya, jangan ditunda lagi. Target saya hari ini saya akan kirim ke masing-masing kajur, begitu ya. Baik. Oke. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan? Nah, untuk gedungnya, ya, nanti kan ada satu gedung, ada 2 kelompok ya. Nggak apa-apa sih, nanti yang upload itu cukup 1, maksudnya setiap kelompok kecil itu cukup 1 orang aja yang upload ya. Jadi terdeteksi ada 6 PPT, begitu. Clear? Baik. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Mohon segera Ibu, diselesaikan. Ya, ya, mohon Tia. maaf, ini jadi PPT-nya tuh dikumpulin sekarang dulu, Bu. Sekarang bisa nggak? Kalau misalkan kan tadi kayak harus investigasi lebih lanjut lagi, itu berarti nggak usah, berarti sekarang dulu aja. Oh, iya, kalau Anda investigasi lebih lanjut, itu kan untuk tindak lanjut ininya ya, Anda harus memperkaya data Anda, terus untuk mengambil keputusan, nanti mau menggunakan NDT apa gitu ya. Ya, untuk sekarang segera saja diselesaikan ya dari data yang Anda punya untuk tahap pendahuluan. Berikutnya mungkin besok atau kapan Anda bisa melengkapinya, kemudian minggu depan kita akan review untuk persiapan menggunakan alat NDT, gitu ya. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kita end meeting for all ya.